Tadi kan diterangkan syarat wajib puasa itu kan ada 3 ya. Ya. Yang pertama adalah Islam. Berarti kalau untuk orang non Muslim, contoh Kristen atau Katolik atau Buddha dan lain-lain, berarti nggak wajib puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ini kami dari pimpinan ranting Ibnu IPPNU Desa Hadul Kidul akan membahas sekilas tentang permasalahan-permasalahan seputar bulan Ramadan. Ya, sebelumnya kami perkenal dulu, nama saya Ahmad Alayu Barlan selaku pengurus pimpinan ranting Ibnu Desa Hadul Kidul. Ini di sebelah saya ada Mas Soleh Nur Rahman, beliau santri dari Pondok Pesantren Al-Hikmah Benda. Dan ini depan saya ada Ustadz Puji Santoso, beliau santri Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan seputar yang ada di bulan Ramadan yang akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Puji Santoso. Mungkin langsung saja untuk kitabnya yaitu Fathul Qorib. Monggo Ustadz mungkin bisa langsung dimulai. Langsung saja ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang puasa. Langsung saja. Wasyara itu wujud siyami salah satu asya'a al-islamu wal bulugu wal aqlu wal qudratu ala shaum. Jadi pertama adalah syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 3. Kalau di naskah lain ada 4. Yaitu yang pertama Islam. Jadi orang yang akan melaksanakan ibadah puasa itu yang pertama harus beragama Islam tentunya. Yang kedua adalah balik. Karena balik itu berarti orang tersebut sudah mencapai umur untuk wajib melaksanakan perintah-perintah syariat Islam. Salah satunya adalah puasa. Yang ketiga adalah orang yang berakal. Jadi syaratnya orang berpuasa adalah orang berakal. Kalau orang gila, orang mabuk dan lain sebagainya itu tidak wajib berpuasa. Yang terakhir yang ada tambahan yang keempat adalah mampu untuk berpuasa wal qudru ala shaum. Karena nanti ada dikecualikan yaitu orang sakit atau orang yang sangat tua itu tidak wajib untuk berpuasa atau di perjalanan nanti ada keterangan selanjutnya. Ya. Terima kasih. Ini Ustadz, tadi kan diterangkan syarat wajib puasa itu kan ada 3 ya. Ya. Yang pertama adalah Islam. Berarti kalau untuk orang non Muslim, contoh Kristen atau Katolik atau Buddha dan lain-lain, berarti nggak wajib puasa. Ya, tidak wajib karena dia tidak memenuhi syarat. Tapi sebetulnya mereka pun sama diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan syariat Islam. Karena kalau di dalam kitab usul fikih, salah satunya kitab Paraqot itu dijelaskan di situ kenapa orang non muslim atau orang yang tidak memeluk agama Islam itu telah masuk neraka. Sebenarnya mereka tetap diperintah sholat dan lain sebagainya dengan catatan mereka harus masuk Islam. Oh, berarti itu. Untuk non muslim berarti tetap kena taklif ya? Iya. Kan dalam Al-Qur'an kan ada masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Seperti itu. Orang kafir nanti di akhirat ditanya, "Kenapa kamu masalakakum fi saqar? Kenapa kalian masuk neraka saqar?" Terus orang kafirnya menjawab, qalu lam nakum minal musallin, karena kami dulu di dunia tidak sholat. Dan ibadah-ibadah yang lain juga sama, karena syarat beribadah itu harus masuk agama Islam. Jadi sebenarnya mereka harus tetap diperintah puasa, sholat dan lain sebagainya dengan catatan mereka harus masuk Islam. Berarti untuk orang non muslim ini
semakin panjang umurnya semakin banyak taklifnya gitu seperti itu. Ya tetap sama seperti kita, cuman karena mereka non muslim tidak masuk agama Islam, maka mereka meskipun puasa atau sholat dan ibadah yang lain maka tidak sah karena Iya, tidak umat Islam ya. iya karena tidak memenuhi syarat seperti itu. Ya. Terus yang kedua tadi kan berdasarkan kata Ustadz ada balik. Iya. Balik itu kan pubertas lah mungkin Iya. kalau bahasa sekolah ya. Iya. Terus untuk anak kecil gimana Dad? Misal anak kecil itu kadang kan puasa setengah hari. Terus kalau toh anak kecil itu puasa atau apakah puasanya itu sah? Diterima atau sah? Iya. Ya. Jadi untuk masalah anak kecil, yaitu orang yang belum balik, itu kalau di dalam kitab usul fikih masih diperintahkan untuk melaksanakan, artinya mereka tidak wajib melaksanakan puasa, sholat dan lain sebagainya. Mereka tidak wajib sholat, kalau meninggalkan sholat, puasa dan lain sebagainya tetap mereka tidak mendapatkan dosa karena mereka belum ketaklif. Akan tetapi ketika mereka mengerjakan sholat, puasa misalnya, mereka akan mendapatkan pahala kesunahan sholat. Ya. Untuk apa? Untuk penyemangat mereka supaya ketika balik mereka terbiasa, akhirnya sudah terbiasa melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa dan Ya, terus ini kan iya. kalau di dalam kitab Fathul Mu'in kan itu kan menerangkan orang tua ketika punya anak berumur 7 sampai 10 itu kan orang tua wajib untuk memerintahkan anaknya untuk sholat. Apakah Iya. juga ini berlaku juga untuk ibadah puasa? Iya, berlaku juga. Jadi tidak hanya sholat saja, semua perintah-perintah yang ada di dalam Islam, puasa, seperti sholat itu harus dilatih sejak dini. Maka dari itu kalau di dalam Fathul Mu'in kan nanti sebagai wali, orang tua maupun yang lainnya yang sebagai wali si anak kecil itu wajib memerintahkan anak kecil untuk sholat, puasa dan sebagainya ketika umur 7 tahun. Kalau sudah umur 10 tahun Puasa. belum mau puasa, maka boleh dan bagi si wali itu untuk memukul, tapi ringan, tidak sampai memukul bagian kepala dan lain sebagainya. Itu hanya untuk menakut-nakuti, ya di cewek seperti itu. Banyak pertanyaan di masyarakat ini Dad. Misal pekerjaannya itu tukang macul atau tukang bangunan, biasanya itu tidak puasa dengan alasan apa? Dengan alasan tidak kuat untuk melakukan puasa. Apakah itu termasuk dengan orang yang kudroh ala som apa enggak? Oh, jadi seperti ini. Kudroh ala saum itu kan mampu untuk berpuasa. Jadi setiap orang yang sudah balik, berakal dan Islam sebenarnya semua mampu sebenarnya. Tapi kan nanti ada orang yang sakit. Nah, yang dikecualikan di sini ada orang sakit atau yang sangat tua, itu dikecualikan. Nanti kalau orang sakit maka boleh untuk tidak berpuasa karena ada rukhsah, orang yang sakit boleh membatalkan puasanya karena dia tidak kuat. Tapi kalau orang kerja di sawah itu kan orang sehat. Berarti itu wajib puasa ya? Iya, karena dia punya iman yang kuat, itu mestinya dia seberat apapun dia mau melaksanakan puasa karena dia sehat, tidak sakit dan juga masih punya kekuatan untuk berpuasa seperti itu. Berarti tidak masuk dengan istisna kudroh ala som ya? Iya. Seperti halnya orang yang sangat tua tadi, kan pastinya tidak mampu untuk berpuasa ya. Kalau berpuasa nanti khawatir bisa membahayakan kesehatannya, kan seperti itu orang tua. Itu boleh nanti tidak berpuasa tapi harus diganti dengan fidyah seperti itu. Itu yang orang Iya, lansia seperti itu. Itu sebagai solusi. Nah, mungkin masalah ada pertanyaan? Lanjut saja. Lanjut. Iya. Jadi kita lanjut bacaannya. Faqaraidu shaumi arba'atu asya. An-niyatu wal imsak 'anil akli wasyurbi wal jima' wa ta'ammudil qaid. Selanjutnya keterangan fardu-fardunya puasa itu ada 4. Artinya yang wajib dilakukan ketika dia sedang berpuasa yaitu 4. Yang pertama adalah niat. Tentu niat ini sebelum masuk waktu puasa itu subuh ya. Ya berarti kan wajib tabiat itu niat istilahnya. Menginapkan niat di malam hari dimulai kapan? Dimulai dari maghrib, adzan maghrib. Setelah itu boleh langsung niat puasa besoknya. Sampai kapan? Sampai masuk waktu subuh. Itu waktunya niat puasa. Terus selanjutnya al-imsaku anil akli wasyurbi. Yang
tentunya pasti namanya puasa itu tidak makan dan tidak minum. Jadi menahan dari makan dan minum seperti itu. Terus wal jima'i dan juga menahan dari jima. Jima itu tahu sendirilah, Ya, berhubungan suami istri. intim lah. Iya, berhubungan intim itu tidak boleh kalau di siang-siang bulan Ramadan kok malah berhubungan suami istri. Apalagi yang tidak suami istri kan tambah bahaya itu. Pengantin baru itu. Iya, itu tidak boleh. Bahkan nanti ada hukumannya yang namanya kafarat. Nanti keterangannya selanjutnya. Wa ta'amudil qai, yang terakhir sengaja muntah. Ketika di tengah sedang melaksanakan puasa, kok dia pengen muntah dengan cara apa? Di sabok mulutnya. Iya. Supaya gimana caranya muntah itu nanti batal. Kenapa? Karena sengaja. Beda sebenarnya nanti kalau muntah tidak sengaja. Seperti itu saja. Barangkali ada pertanyaan dari masalah Ya. paginya puasa. Tadi yang pertama kan niat ya. Ya. Gini. Di sini kan kan kalau di Fathul Qorib itu kan an-niyatu bil qalbi ya, dengan Iya. hati. Biasanya itu kalau orang umum ya, orang awam ya. Itu kalau niat itu pas traweh. Jadi bareng-bareng sama imam, dan itu hanya dilakukan secara lisan, tidak secara Ya. hati. Apakah niat seperti itu tetap sah apa enggak? Ya jadi seperti ini. Niat itu kan yang wajib di hati. Iya. Ya. Kalau di lisan diucapkan nawaitu soma bodin an adai fardhi syahri ramadhani di sanati fardhillahi taala, itu kan hukumnya sunnah. Tapi untuk menyampaikan apa, untuk menguatkan hati kita supaya mantap bahwa kita sudah niat, itu kan paling tidak melalui lisan, supaya kita merasa sudah niat kan dilewat lisan dulu. Nawaitu soma bodin, meskipun dia tidak paham maknanya, kan biasanya ada terjemahnya itu Ya, diartikan. niat ingsun puasa Ya. Bulan Ramadan. ini ya, dan seterusnya seperti itu sudah termasuk niat dalam hati. Oh, berarti kalau bahasa Jawa itu kredek ya? Iya, kredek ya. iya. Pati-patinya dia niat, pati-patinya bahasa Indonesia apa? Iya, ini betul Iya. lah. Kalau dia niat bareng-bareng sama imam, pastinya kan dia sudah Niat ada kepengenan puasa Puasa. besoknya, iya seperti itu. Itu hanya untuk sekedar menggampangkan saja. Ya, terus yang nomor 2, wal imsaku anil akli undubi ya. Ini kan hasilnya kan menahan dari makan dan minum. Ya, Untuk rokok gimana, Dad? Apakah membatalkan puasa apa Wah, enggak? ya, Itu kan sudah. bukan termasuk kategori makan, juga kategori minum kan bukan. Apakah rokok bisa membatalkan puasa? ya nanti kan ada keterangan selanjutnya yang membatalkan puasa kan masuknya sesuatu ke dalam jauh. Ya, ya salah satunya kan rokok tadi. Rokok kan juga Dia, berarti. dia masih meskipun dikeluarkan kan tidak masuk asapnya ya sampai ke iya, ke dalam seperti itu. Jadi bisa membatalkan rokok pastinya. Seperti halnya makan dan minum. Tapi kalau makan dan minum itu nggak sengaja, contoh biasanya masak ya, tukang masak kan biasanya Nyicip. nyicip ya. Kegelek Ya, itu bayarnya. biasanya kalau hari pertama itu lupa bosnya ini ya, hari puasa itu nyicip, apakah itu batal apa enggak? Ini lupa apa sengaja nyicip? Sengaja dalam perkara sengaja nyicip. Enggak, ini kategori nggak sengaja dulu. Kalau sengaja. Oh, biasanya Ini kalau kan hari di- hari ini pertama prinsip itu tadi. juga. Kalau memang benar-benar dia lupa, kalau dia kondisinya sedang berpuasa, kok dia mencicipi makanan atau bahkan mungkin makan satu piring meskipun mungkin makan satu piring, tapi dia dalam benar-benar dalam keadaan lupa, maka itu tidak sampai membatalkan puasa, karena tadi dia tidak sadar bahwasanya dia sedang berpuasa, kemudian dia makan, namanya lapar, tapi dengan catatan tadi tidak sadar, benar-benar tidak sadar sedang. Tapi kan lucu, bulan puasa yang lain puasa dia bisa tidak sadar kalau dia sedang Aneh ya, berpuasa, kan iya. aneh ya. Tapi untuk batasan makan orang yang lupa, apakah ada batasannya 2 piring, 3 piring? Nggak ada, maksudnya kalau dia sedang makan umpamanya, terus tiba-tiba dia di pertengahan lagi ngunyah, Iya. Ya. ingat oh Ingat. iya ini puasa, maka wajib apa Yang ada di mulut yang boleh. dia harus dikeluarkan, nggak boleh ditelan kan dalam badan ingat, maka puasanya batal. Berarti Iya. tanggung itu nggak Iya, boleh ya. nggak boleh, nggak boleh tanggung ya. Terus Ketiga. yang ketiga wal jima, nggak boleh berhubungan intim ya. Ya, Tadi kan dijelaskan kalau di pertengahan puasa itu jima nanti akan ada bayar apa? kafarat Kafarat. istilahnya ya. Tapi kalau semisal batasnya gini, Dad, di
siang hari puasa itu makan Iya. kan batal. Lah setelah makan batal baru jima. Apakah itu masuk kategori kafaroh? Dia kan batal karena Iya. makan itu, enggak karena jima. Tapi juga jima setelah makan. Apa Iya. gitu termasuk orang yang wajib membayar kafaroh apa enggak? Kalau itu istilahnya nanti di dalam fikih ada istilah hela. Hela itu gimana supaya caranya dia tidak terkena sanksi seperti itu. Contohnya kita dia pengen jimat di tengah bulan puasa, suami istri Kuat, sudah ya. tidak sabar ya. Kok bisa ya kan aneh. Bahkan Iya. Foto nahan, ya. Iya. Apalagi orang yang tidak bersuami istri pergi ke oyong. Nah itu di tengah puasa apa tadi makan dulu. makan dulu Iya. terus kemudian jima, maka tetap hukumnya hanya batal saja tidak sampai kafarat, tapi kan dia tetap berdosa atas melanggar apa istilahnya hakku hormati Ramadan, merusak kehormatan bulan Ramadan. Dia puasa kok masa Mengakali hukum ya, ya, Dot. iya mengakali hukum istilahnya seperti itu. Aduh, payah ini. Ya, tadi sampai nomor apa ya? Iya. Ta'amudul qai'i. Iya. Muntah dengan sengaja. Contoh seperti ini. Dalam keadaan perjalanan, kan banyak biasanya orang yang mabuk kendaraan itu, termasuk Oh, iya. bis. Apakah ketika orang muntah pas naik bis itu termasuk kategori sengaja apa nggak sengaja gitu? Muntah di dalam bis umpamanya Iya, orang yang suka mabuk mobil, iya. terus bepergian dalam keadaan puasa itu kan tidak masalah bepergiannya, dan ketika muntah pun dia tidak batal karena dia tidak sengaja muntah, tapi dengan catatan itu ketika dia sudah muntah pasti kan ada bekas-bekas di dalam mulutnya seperti Iya. itu kan, itu harus dia kumur-kumur dikeluarkan, nggak boleh ditelan karena Berarti kalau ada Iya. sedikit yang ketelan itu tetap batal. iya batalnya kan bukan atas nama muntahnya tapi menelan sesuatu, Yang iya masuknya sesuatu ke dalam perut seperti itu. Ya, simpulkan saja ya, berarti yang fardunya puasa itu ada 4. Yang pertama kan tadi niat, yang kedua imsak anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum, yang ketiga adalah jima, tentunya dengan sengaja di pertengahan bulan puasa, pertengahan dalam keadaan puasa, yang keempat adalah sengaja muntah seperti itu. mau minum dulu Dut. Ya, Dulu. Masalah minum kopi. Ya. ngopi. Sampai salah itu biasanya ngopi ya Dut. Iya.